Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisya, NIM 34 2018 016, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Bapak Sultan Nawawi, Magister Pendidikan, dosen pengampu pada mata kuliah evolusi. Baiklah, langsung saja. Soal yang pertama itu, berikan contoh bukti evolusi, anatomi perbandingan, embriologi perbandingan, dan biologi molekuler. Jawabannya yaitu yang pertama, anatomi perbandingan. Bukti dari anatomi perbandingan dapat dilihat dari homologi. Homologi ini sendiri adalah alat atau organ tubuh yang asal filogenetiknya serta struktur dalamnya pada dasarnya sama, namun fungsinya berbeda. Contohnya yaitu pada struktur tungkai depan manusia, kucing, paus, dan kelelawar. Lawan homolog ini sendiri adalah analog. Analogi ini merupakan bukti evolusi yang terdapat pada beberapa spesies berbeda dan hasilnya dari leluhur yang berbeda. Analogi dipengaruhi akibat adanya adaptasi terhadap lingkungan yang sama yang dilakukan oleh spesies yang berbeda. Contohnya terdapat pada spesies sugar glider dan tupai terbang. Kedua spesies ini berasal dari leluhur yang berbeda, di mana sugar glider merupakan kelompok marsupial, sedangkan tupai terbang bukan berasal dari kelompok marsupial yang berasal dari wilayah berbeda. Namun kedua spesies ini memiliki struktur tubuh yang serupa. Yang kedua itu embriologi perbandingan. Adanya persamaan perkembangan pada semua golongan vertebrata tersebut menunjukkan adanya hubungan kekerabatan, yaitu semakin banyak persamaan, maka semakin dekat hubungan kekerabatannya. Begitu pula sebaliknya, semakin dikit persamaan, maka semakin jauh hubungan kekerabatannya. Contohnya yaitu dalam perkembangan embrio. Perbandingan perkembangan embrio dapat dilihat pada gambar berikut. Yang ketiga itu biologi molekuler. Contoh dari bukti evolusi biologi molekuler terdapat pada sebagian besar vertebrata mempunyai hormon-hormon yang sama atau mirip. Hormonnya yaitu prolaktin. Misalnya terdapat pada berbagai vertebrata seperti ikan, burung, dan mamalia. Meskipun fungsinya pada masing-masing berbeda, hormon diwariskan dari moyang yang sama, tetapi dengan fungsi yang berubah sesuai dengan cara kehidupan setiap hewan. Soal yang kedua itu, berikan contoh genetic drift atau efek leher botol dan efek pendiri di Indonesia. Yang pertama, efek leher botol adalah suatu kejadian evolusi adanya persentase jumlah individu dalam suatu populasi ataupun spesies yang mati ataupun tidak dapat berkembang biak. Contohnya ada kebakaran hutan, banjir, gempa bumi. Efek pendiri adalah suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru yang terpencil yang tidak berpengaruh. Contohnya terjadi retinitis pigmentosa di koloni Inggris di Kepulauan Tristan da Cunha. Soal yang ketiga, berikan contoh mutasi yang Anda temui di kehidupan sehari-hari. Jawabannya, peristiwa mutasi adalah terjadinya perubahan materi genetik yang akan diwariskan kepada keturunannya. Mutasi dapat terjadi karena beberapa hal. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan terjadinya mutasi disebut mutagen. Salah satu contoh mutasi yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah Down syndrome, yang biasa terjadi pada manusia. Sindrom Down menyebabkan penampilan wajah yang khas, cacat intelektual, keterlambatan perkembangan, dan dapat terkait dengan tiroid atau penyakit jantung. Soal yang keempat, apa yang kalian ketahui tentang isolasi reproduksi prezigot dan postzigot? Berikan contohnya. Jawabannya adalah yang pertama itu isolasi prazigotik, mencegah terjadinya perkawinan individu. Isolasi prazigotik terbagi menjadi 4. Yang pertama, isolasi ekologi. Isolasi ini mengakibatkan dua populasi yang terpisah oleh habitat yang berbeda tidak dapat melakukan perkawinan pada daerah geografi yang sama. Masing-masing mengembangkan perbedaan yang besar sehingga tidak dapat dikawinkan lagi. Contohnya, katak pohon yang hidup di atas pohon dan kodok atau UFO yang hidup di dalam kolam atau air tanah. Yang kedua, isolasi perilaku. Terjadi jika dua populasi yang berkerabat memiliki perbedaan kebiasaan dalam melakukan perkawinan. Perilaku ini dapat berupa suara, tingkah laku, dan sekresi zat kimia. Isolasi perilaku umumnya terjadi pada burung dan ikan. Yang ketiga, isolasi mekanik.
Isolasi mekanik adalah isolasi yang menyangkut struktur tubuh dan perbedaan sel kelamin yang membuat tidak terjadinya reproduksi. Contohnya, terjadi pada bintang laut, landak laut, dan hewan echinodermata lain yang melakukan fertilisasi eksternal. Yang keempat, isolasi temporal. Isolasi ini terjadi akibat perbedaan waktu kematangan antara jantan dan betina. Hal ini menyebabkan fertilisasi tidak akan terjadi. Contohnya terjadi pada spesies Pinus radiata dan Pinus muricata. Yang selanjutnya itu isolasi postzigot, mencegah terjadinya perkembangan atau reproduksi individu hibrid yang telah dihasilkan. Isolasi postzigot ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu inviabilitas dan sterilitas hibrid. Ketika dua individu dari spesies yang berbeda dapat melakukan perkawinan, individu hasil persilangan atau hibrid dapat terbentuk. Namun, biasanya hibrid tersebut mati sebelum dapat melakukan reproduksi, atau hibrid yang dihasilkan mandul. Hibrid steril dapat dihasilkan dari perkawinan antara kuda dan keledai, itik dan entok. Yang kedua itu penurunan kualitas hibrid. Generasi pertama dari perkawinan antar spesies dapat menghasilkan hibrid yang sehat dan fertil. Namun, ketika sesama hibrid tersebut dikawinkan, sesamanya atau dengan populasi induknya dihasilkan keturunan yang lemah atau steril. Contohnya, perkawinan antar spesies kapas menghasilkan hibrid fertil. Akan tetapi, keturunan generasi selanjutnya akan mati karena tumbuh menjadi tanaman yang lemah. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.